pagi adik-adik semua. Bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online. Bagaimana adik-adik semua kabarnya? Lause berdoa semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik tentunya sudah siap ya untuk beribadah sekolah minggu online di pagi ini. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaanmu bagi kami hari lepas hari. Sehingga pagi ini kembali kami bisa bertemu kembali di sekolah minggu online. Tuhan, pimpinlah kami untuk siap memuji namamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik kita sebagai anak Tuhan senang karena Tuhan Yesus ada bersama kita, baik dari pagi, siang, sore, dan malam. Dan kita juga harus semakin cinta sama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Adik-adik yang semangat ya, mari kita nyanyikan bersama. Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan selalu bersama kita, kita mau jadi anak yang bagaimana adik-adik? Kita mau jadi anak yang taat. Waktu Tuhan memanggil kita, kita jawabnya apa? Jawabnya apa adik-adik? Diam aja atau enggak? Ya, Tuhan gak senang kalau kita diam aja atau tidak menjawab. Juga apalagi papa mama kalau panggil kita diam saja. Ya, pasti kita harus menjawab apa adik-adik? Ya, ya Pak, ya Ma, ya Tuhan. Nah, kalau kita taat, papa mama senang, Tuhan juga senang. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya adik-adik. Kita boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama dengan peraga ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama.
sayang pada kita, kepada anak yang taat. Ya adik-adik, mau jadi anak yang taat, anak yang disayang semuanya? Mau ya? Ya, good. Oke, kita nyanyikan Yesus sayang semua. Adik-adik, setiap hari kita harus berdoa. Di sini adik-adik sudah berdoa belum setiap hari? Bangun tidur kita berdoa. Terus kapan lagi kita berdoa adik-adik? Ya betul, waktu mau makan kita berdoa. Waktu tidur kita berdoa. Atau kalau kita mau ujian juga, kita harus belajar, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Nah, berarti itu doa sangat penting adik-adik. Berdoa itu kita berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa berbicara tentang apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi masalah kita. Kita bisa berbicara sama Tuhan. Juga kita bisa meminta pengampunan dari Tuhan jika kita melakukan hal-hal yang salah. Nah, jadi setiap hari kita sebagai anak Tuhan harus selalu berdoa. Baik adik-adik, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Senang ya berdoa kepada Tuhan. Kita bisa berbicara pada Tuhan, bisa meminta pada Tuhan, terus bersyukur pada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baiklah adik-adik, saat ini kita juga mau mengangkat satu pujian lagi ya. Nah adik-adik, Lause mau ajarkan satu buah lagu, yaitu Kita Satu di Dalam Kasih. Nah adik-adik, sudah berapa lama ya
kita tidak bisa bertemu, meskipun hanya online. Tetapi karena kasih Tuhan, kita setiap minggu rindu bertemu bersama ya adik-adik, yaitu melalui online. Nah adik-adik, kita belajar bersama satu buah lagu, Kita Satu di Dalam Kasih. Lause mau ajak satu teman kita untuk bersama Lause bernyanyi, yaitu teman kita Rebecca.还是我们相聚一起，还是我们相聚一起。上帝的爱是我们合而为一，还是我们相聚一起。让我们一起高声唱，让主爱从我们开始。我们手拉手，让世界知道，爱是我们相聚一起。还是我们相聚一起，还是我们相聚一起。上帝的爱是我们合而为一，还是我们相聚一起。让我们一起高声唱，让主爱从我们开始。我们手拉手，让世界知道，爱是我们相聚一起。我们手拉手，让世界知道，爱是我们相聚一起。还是我们相聚一起，还是我们相聚一起。上帝的爱是我们合而为一，还是我们相聚一起。让我们一起高声唱，让主爱从我们开始。我们手拉手，让世界知道，爱是我们相聚一起。还是我们相聚一起，还是我们相聚一起。上帝的爱是我们合而为一，还是我们相聚一起。让我们一起高声唱，让主爱从我们开始。我们手拉手，让世界知道，爱是我们相聚一起。我们手拉手，让世界知道，爱是我们相聚一起。Nah adik-adik, semuanya senang ya? Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan juga senang kita sudah memuji namanya adik-adik. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Lause bercerita firman Tuhan tentang jangan keraskan hati ya. Nah sebelumnya kita berdoa. Sekali lagi ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah muji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan saat ini siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu.
sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Musa pergi menemui Firaun. Musa meminta izin kepada Firaun supaya mengizinkan orang Israel pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, orang Israel pergi itu butuh 3 hari adik-adik untuk sampai ke padang gurun. Perjalanan yang jauh ya adik-adik, karena mereka dengan berjalan kaki. Nah, kira-kira apa yang Firaun katakan? Apakah Firaun mengizinkan adik-adik untuk orang Israel pergi? Seperti yang sudah kita duga, Firaun tidak mengizinkan orang Israel itu pergi. Malah Raja Firaun berkata, "Siapa Tuhan itu yang harus saya dengar firman-Nya? Siapa Tuhan orang Israel itu yang saya harus dengar firman-Nya? Kenapa saya harus membiarkan orang Israel pergi? Saya tidak kenal Tuhan itu, dan saya tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Firaun, dia tidak kenal Tuhan, Allah orang Israel yang hidup, yang maha kuasa, pencipta seluruh bumi ini, Allah yang dapat berbicara, bahkan Allah yang dapat menghukum orang yang melawan Dia. Juga Allah yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Firaun tidak mengenal Allah seperti itu. Allah orang Israel yang berbeda dengan dewa yang disembah oleh Raja Firaun. Nah, dewa-dewa Firaun itu terbuat dari patung-patung nih adik-adik, yang dibuat oleh manusia. Patung-patung itu dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut. Nah, apakah patung ini bisa melindungi, bisa menolong Firaun dan rakyatnya adik-adik? Jangan-jangan nanti kalau ada gempa bumi, wah, patung ini bisa roboh dan hancur. Jadi patung ini bisa berfungsi gak adik-adik? Bisa menolong gak Firaun sama rakyatnya? Nah adik-adik, Firaun dan rakyatnya bodoh, tetapi mereka menganggap Tuhan Israel itu yang salah, dewa yang mereka sembah itu yang benar. Makanya Firaun itu tidak takut sama Tuhan. Firaun dia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Bahkan dia berpikir, jangan-jangan orang Israel itu mencari kesempatan untuk berlibur dari kerja mereka yang keras, ya. Bahkan Firaun curiga, jangan-jangan orang Israel ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pekerjaan mereka yang berat. Nah, adik-adik, Raja Firaun bahkan bukan hanya tidak membiarkan orang Israel ini pergi, dia bahkan menambah pekerjaan yang lebih berat. Dia menyiksa orang Israel dengan pekerjaan yang lebih berat lagi, adik-adik. Nah, waktu Musa tahu ini, Musa menjadi bingung. Dia sedih dan kasihan. Bagaimana ini? Bukan hanya Firaun tidak mengizinkan orang Israel pergi, bahkan dihukum tambah berat, adik-adik. Dulu pekerjaan mereka membuat jeraminya sudah tersedia dan mereka tinggal membuat batu bata.
Nah, sekarang Firaun menambah pekerjaan mereka lagi, yaitu mereka harus mencari jerami. Jeraminya dikumpulkan dulu, terus baru mereka membuat batu bata. Nah, berapa lama waktu yang harus mereka terbuang untuk mencari jerami? Dan mereka diharuskan membuat batu bata dalam jumlah yang sama banyaknya setiap hari. Bagaimana bisa ini? Lalu Musa lapor kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Bukannya diizinkan pergi umat-Mu, Tuhan. Malah mereka tambah disiksa. Aku kasihan, Tuhan. Aku tidak tega. Aku telah gagal, Tuhan. Aku tidak bisa membujuk Firaun untuk membiarkan umat-Mu pergi. Jangan suruh aku lagi ya Tuhan menghadap Firaun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang kamu akan melihat apa yang akan saya perbuat kepada Firaun. Sebab mereka akan dipaksa oleh tangan yang kuat supaya membiarkan mereka pergi. Ya, betul, dipaksa dengan tangan yang kuat supaya membiarkan mereka pergi. Apa yang dimaksud dengan dipaksa dengan tangan yang kuat ya adik-adik? Yaitu Tuhan akan menunjukkan kehebatannya kepada Firaun, bahwa Tuhan itu berbeda dengan dewa-dewa yang disembah oleh Firaun, sehingga Firaun menyerah dan membiarkan orang Israel pergi. Lalu Allah berfirman kepada Musa, akulah Tuhan, akulah Allah yang telah berjanji kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa aku akan memberikan tanah Kanaan kepada umatku dan aku akan menepatinya. Musa, pergilah, hiburlah umatku. Aku akan membebaskan mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang berat dari tangan orang Mesir. Aku akan menghukum Firaun dengan hukuman-hukuman yang berat. Lalu Musa pergi kepada orang Israel dan memberitahukan hal itu. Tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan Musa karena mereka tidak percaya lagi, tidak yakin lagi ada pertolongan bagi mereka. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, pergilah menghadap Firaun. Katakan kepada Firaun bahwa dia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, orang Israel saja tidak mendengarkan perkataanku. Bagaimana Firaun mau mendengarkan perkataanku? Aku tidak pandai berbicara, Tuhan. Pasti Firaun tidak akan mendengarkan perkataanku. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, engkau harus mengatakan apa yang akan kuberitahukan kepadamu dan kepada Harun abangmu, bahwa kamu harus mengatakan kepada Raja Firaun untuk membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Jikalau Firaun tidak mengizinkan, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, bahwa akulah Allah yang akan menghukum mereka dan membiarkan umatku pergi dari tengah-tengah mereka.
Aku akan membawa umatku pergi dari negeri mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata, tunjukkanlah mukjizat, maka Musa, kamu harus berkata kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Lalu Musa dan Harun menghadap kepada Firaun dan melakukan seperti apa yang telah diperintahkan Tuhan. Harun melempar tongkatnya di depan Firaun dengan pegawainya. Tetapi adik-adik, Firaun juga memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Tongkat mereka juga bisa berubah menjadi ular, adik-adik. Nah, adik-adik, Firaun dan pegawainya pasti merasa senang dan tertawa bahwa mereka bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Mereka pasti mengejek Tuhan. Apa hebatnya Tuhanmu? Dewa kami juga bisa melakukannya. Tetapi tunggu dulu, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tongkatnya Harun menelan tongkatnya mereka. Firaun dan pegawainya kaget dan diam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Yeay! Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan, adik-adik. Nah, adik-adik, apakah Firaun sudah menyerah? Sudah membiarkan orang Israel pergi? Tidak, adik-adik. Firaun tetap keras kepala, adik-adik. Dia tetap tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun. Dia tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia masih mau menentang Tuhan. Benar-benar keras kepala ya adik-adik. Tuhan tidak suka kalau ada orang yang terus keras kepala. Dan dia belum tahu bagaimana nanti Tuhan akan memberi hukuman yang berat bagi Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan tidak senang kepada orang yang keras kepala. Sudah berulang kali dinasehati, tetapi tetap melawan, tidak mau mendengarkan. Sudah berulang kali diomongin, tetapi tidak mau turut, tidak mau taat. Memang Tuhan itu sabar adik-adik, tetapi sabar itu juga ada batasnya adik-adik. Nah, kalau Tuhan sudah tidak sabar, Tuhan juga bisa menghukum kita. Nah, adik-adik, apa enak kalau dihukum? Siapa di sini adik-adik yang suka dihukum? Ada enggak? Apa enak dihukum? Pasti tidak enak. Kalau hukuman itu pasti membuat sakit, membuat sedih, bahkan bisa menangis. Enak enggak dihukum itu? Tidak enak ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Tuhan menghukum kita, marilah kita selalu taat kepada Tuhan. Jangan keras kepala ya adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini ada pada Ibrani pasal 4 ayat 7 yang berbunyi, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah adik-adik, sudah selesai cerita sehari ini. Kita mau tutup di dalam doa ya.
Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah belajar tentang firman-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh menjadi anak yang taat ketika kami ditegur, ketika kami diberitahu. Tuhan, supaya kami bisa tahu dan bisa taat ya Tuhan, dan tidak mengeraskan hati. Karena Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai aktivitas hari ini, Lause mau adik-adik menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan kita jawab apa adik-adik? Ya Tuhan, ya Tuhan, saya mau taat. Oke adik-adik, Lause tunggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.